تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الكريم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, pertama sekali khotib berwasiat kepada kita semua. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam larangan Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita berkumpul bersama di lapangan ini melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan utamanya kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah katakan, "Man ahya sunnati faqad habani, man habani kana ma'i yaumil qiyamati fi jannati." Rasulullah katakan, barang siapa yang menjalankan sunnahku, berarti orang ini mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kiranya berdoa agar kita berkumpul bersama Rasulullah di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dari mulai kemarin para jemaah haji kita telah melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Kalau di Indonesia terjadi perbedaan, maka kita sadari hanya perbedaan ini supaya membawa rahmat kepada kita, dan kita harapkan pada akan datang masa-masa yang akan datang pemerintah kita lebih bijak menetapkan hari raya Idul Adha ini agar merupakan persatuan daripada umat Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka gema takbir, tahmid semua berkumandang di seluruh dunia ini, dan bahkan ibadah haji ini, rukun haji ini, orang yang berukun di Padang Arafah, sebagaimana kita lihat bagaimana persatuan umat Islam, hilang sekat-sekat daripada suku, hilang daripada sekat-sekat daripada bangsa dan sebagainya, hilang perbedaan ras, kulit dan sebagainya. Maka Allah satukan mereka untuk mentauhidkan Allah di Baitullah yang dimuliakan Allah. Idul Adha adalah suatu hari besar sebagai syukur kaum muslimin, baik yang telah melaksanakan ibadah haji maupun bagi yang belum melaksanakannya. Suara-suara takbir, tahmid, tahlil yang telah dilakukan di masjid dan di mana-mana tersebut merupakan daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka kita perhatikan dalam setiap Idul Adha ini ada dua peristiwa penting yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha dan kemudian kita melaksanakan kurban ini. Yang pertama, saudara-saudara dimuliakan Allah, pokoknya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini terjadi pada masa Raja Namrud yang sangat marah. Ketika satu persatu daripada berhala mereka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bahkan Nabi Ibrahim dengan cerdiknya memasangkan salah satu daripada di berhala yang paling besar itu, yaitu kampak yang untuk menghancurkannya. Maka semuanya menuduh, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala kita? Padahal ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkannya. Siapa yang tidak ikut berburu pada saat itu? Cuma Ibrahim. Maka panggil Ibrahim, dan ketika itu Ibrahim dipanggil oleh Namrud, dan ketika itu dia menanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan daripada berhala-berhala kami ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Tidak." Kata siapa? "Itu kan ada kapaknya nempel di salah satu berhala yang besar. Coba kau tanyakan itu, mungkin dia tahu." Maka ketika itu, apa kata Namrud? "Wahai Ibrahim, bodoh sekali kau ini. Kenapa?
Masa aku akan berbicara kepada patung untuk ditunjukkan siapa yang menghancurkan itu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tertawa ketika itu. Bahwa mengatakan bahwa kalau begitu, untuk apa kalian sembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kalian, bahkan kalian tanya pun dia tidak tahu. Oleh karena itu, Namrud marah, dan kemudian kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum, bahkan dilemparkan dalam api. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan mukjizat kepada Rasul dan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan kata Allah, "Hei api, dinginlah, jangan kau bakar Ibrahim." Maka Ibrahim alaihissalam ketika itu selamat daripada gangguan Firaun, gangguan daripada Namrud, laknatullah alaihi. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah anak satu-satu kesayangannya yang ketika itu sudah mulai beranjak dewasa, masih remaja, lebih kurang berusia 13 tahun. Allah kembali uji ketika pada masanya dia sudah dalam keadaan baik. Maka pernah sekali disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah sirah doa dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ini memang orang suka berkurban, suka membantu orang lain. Bahkan sekali waktu dia bahkan mengkurbankan kambingnya lebih daripada 100 ekor dan dibagikan kepada rakyatnya. Dan ketika itu orang-orang memuji Ibrahim alaihissalam. Maka dipujilah, wahai Ibrahim, sungguh luar biasa dirimu, mau memberikan bantuan sampai 100 ekor daripada kambing, bahkan bulu unta dipotong oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Bahkan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, menceritakan ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, apakah aku tidak pantas bersyukur kepada Allah yang memberikan banyak rezeki kepadaku dan kemudian aku berikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Bahkan kata Nabi Ibrahim, andai kata nanti aku punya anak, kata Nabi Ibrahim, satu ketika pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak lagi, sudah dalam keadaan tua, andai kata Allah minta kepadaku, maka aku memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur Nabi Ibrahim ketika masa anak mudanya sudah besar, kira-kira lebih kurang 12 sampai 13 tahun, maka Allah ingatkan Ibrahim ketika di padang Arafah itu, diingatkan. Apa katanya? Nabi Ibrahim didatangi oleh mimpi yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu didatangkan mimpi ini, maka Nabi Ibrahim maka hari itu disebut hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 daripada Dzulhijjah. Ini adalah Tarwiyah. Apa maksudnya hari Tarwiyah ini? Adalah penuh mimpiku ini. Maka besoknya didatangkan lagi mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, laksanakan tugasmu sebagaimana yang telah janjikan kepadaku. Maka ketika itu Ibrahim terbangun dan kemudian mengatakan bahwa ini betul-betul adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan kita lihat bahwa hari yang disampaikan ini ada namanya bernama hari Arafah. Hari Arafah adalah penyaksian yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil putranya, wahai Ismail, aku dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mimpi itu benar adanya. Apakah engkau sanggup menerimanya? Katakan padaku ayahku, aku mimpimu, aku akan menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam ketika itu? Wahai ayah, kalau ini memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lakukan tugasmu. Insyaallah aku dalam keadaan sabar. Inilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dalam keadaan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan menyembelih seorang putranya, dan ketika itu ada 3 orang di makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ketika pagi memanggil Nabi Ismail alaihissalam, maka kemudian disampaikan kepada istrinya yang tercinta, yaitu Siti Hajar, ketika itu mengatakan apa, bahwa aku akan membawa Ismail alaihissalam ini berjalan. Maka dipakai pakaian bagus dan kemudian mereka melaksanakan bepergian kepada Arafah. Dan ketika itulah Iblis laknatullah alaihi mendekati daripada Siti Hajar ini dan berkata, wahai
wahai Siti Hajar, tahukah engkau bahwa Nabi Ibrahim itu dan Ismail itu pergi itu bukan untuk jalan-jalan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan memotong daripada anak kandung Nazir itu Ismail. Apakah kau sadar itu? Maka ketika itu Siti Hajar mengatakan, pergilah kau iblis terkutuk. Dan ketika itu dia mengambil batu yang kita kenal hari ini dengan lemparan jamarat ataupun jumroh itu. Yang kedua, Ismail juga digoda ketika itu. Wahai Ismail, tahukah kau itu diajak oleh ayahmu bukan ke jalan-jalan, tapi agar kau disembelih nantinya. Maka Ismail alaihissalam mengambil batu satu lagi dan melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kau iblis laknatullah alaihi. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih itu digoda lagi oleh iblis laknatullah alaihi itu. Apa katanya? Wahai Ismail, wahai Ibrahim, ini hanya mimpi saja, bukan daripada perintah Allah. Maka jangan kau sembelih anakmu. Ini anakku satu-satunya kesayanganmu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim AS mengambil batu dan kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nyala kau iblis, terkutuklah engkau. Maka kita sama-sama menyaksikan yang sudah bisa berangkat haji dan umrah. Maka kita tahu bahwa ada setelah kita wukuf di padang Arafah, mati di Mina, dan kemudian datang ke Musdalifah mengambil jumrah, kita lempar jumrah Aqabah, kita lempar jumrah Usta dan juga jumrah Ula. Maka inilah adalah ritual daripada bagian pelaksanaan haji di Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika akan disembelih, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, apa itu pesannya? Sampaikan salamku kepada ibuku, wahai ayahanda, agar ia sabar menjalankan perintah ilahi, dan andai ayah berkenan, bawalah pakaianku pada ibuku untuk dijadikan kenang-kenangan. Wahai ayahanda, ikatlah kaki kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga tidak dapat mengganggumu dalam rangka menyembelih aku. Yang ketiga kata Nabi Ismail alaihissalam, ya ayahanda, janganlah pakaian ayah agar tidak terpersik oleh darahku sehingga mengurangi pahalaku dan menjadikan ibuku bila melihatnya. Ini adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Allah kemudian menggantinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai para malaikat, saksikan oleh kalian bagaimana bertakwanya Nabi Ibrahim, bagaimana bertakwanya Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana bertakwanya ibunya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, ketika akan disembelih, insya Allah nanti kalau kita berpergian kepada Arafah, ada satu tubuh di atas gunung tersebut yang tempat penyembelihan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umrah. Maka ketika itu disembelihlah, para malaikat semua bertasbih sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, bagaimana tunduk dan patuhnya hambaku kepada Allah. Maka semua malaikat ini bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan kemudian Allah gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, inilah bagian daripada ritual yang kita jalankan selama ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Maka ketika sampailah sekarang ini adalah di masanya selepas tanggal 10 ini, ada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 disunnahkan bagi kita, sunnah muakkad. Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkurban, maka laksanakanlah kurban ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, andai kata telah punya kemampuan tapi tidak mau untuk berkurban, maka jangan dekat-dekati tempat kami, tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Artinya apa? Bahwa berkurban ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Apa sebabnya? Kurban yang kita sampaikan biasanya dengan kurban bahasa Indonesia ini artinya dalam bahasa Arab itu kurb itu adalah dekat. Atau kalau kita sering mengatakan kurb itu adalah sahabat karib kita, sehingga akhirnya andai kata ada orang yang berkurban kepada Allah, dia ini berdekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana ramainya di padang Arafah pada saat ini. Mereka sedang melaksanakan haji, melempar jumrah, dan kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah. Selanjutnya melaksanakan sa'i dan mereka bertahallul. Dan hari ini kita lihat bagaimana representasi umat Islam berkumpul bersatu tanpa membedakan golongan. Si kaya berkumpul, si miskin berkumpul, si hitam berkumpul, putih berkumpul, suku-suku semuanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena agamanya adalah agama yang hak dan tidak melihat daripada perbedaan satu sama lain. Tapi masanya kini kita perhatikan gambaran di Arab Saudi sana. Ketika kita sudah pulang ke masing-masing tempat, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Sudah haji berpuluh kali, sudah umrah berpuluh kali, tapi ketika pulang dari malam melaksanakan ibadah haji, tidak hatinya itu tersangkut di masjid atau lebih terpaut di masjid. Bahkan pikiran amal-amalan sendiri di rumah, sehingga akhirnya umat Islam ini dilemahkan. Padahal Allah mengingatkan kepada kita semua agar umat ini bersatu padu untuk membela kepentingan agama Allah. Hari ini negara kita bukan baik-baik saja, karena hari ini semua harga-harga sudah melonjak naik dan segala sesuatunya naik. Minyak kita naik, kemudian pertalite kita naik, semua pajak kita naik, semuanya ini naik. Bahkan kelapa yang sudah turun pun dinaikkan oleh rezim ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa hari ini yang menyebabkan kita di kekurangan kekuatan? Yaitu orang-orang ini sudah turun harga dirinya, bukan lagi ingin mensejahterakan daripada rakyatnya, tapi lama-lama malah menyusahkan daripada rajanya ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa umat Islam yang jumlahnya 1,9 miliar di seluruh dunia ini, andai kata mereka mau bersatu padu, maka akan timbul kekuatan yang dahsyat sebagaimana kita saksikan hari ini di Baitullah tersebut. Mereka mentauhidkan Allah dan mereka menghilangkan sekat-sekat daripada perbedaan segala sesuatunya. Tapi ketika pulang ke tanah air, semuanya adalah sibuk dengan urusannya masing-masing. Termasuk sekarang ini bukan lagi memikirkan dari mana kita rakyat, tapi sudah siap-siap untuk melaksanakan pilpres dan sebagainya. Bahkan ada orang yang mau sampai 3 periode dan sebagainya, yang sudah tahu ini adalah menabrak daripada undang-undang, sehingga akhirnya mereka memaksakannya juga. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ayo kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita diajarkan ketika kita dalam rahim disadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita dalam alam ruh, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Semua ruh menjawab, benar ya Allah, kami menyaksikan Kau adalah Tuhan kami. Dimasukkan dalam rahim ibu kita, dikeluarkan kita dari perut ibu kita, menangis kita. Kenapa? Heran kita melihat dunia ini